Balik lagi bersama kami di podcast. Nah gitu anjay. Oke, selamat siang, sore, malam teman-teman. Balik lagi bersama kami di podcast. Nah gitu anjay. Kata gue mah duduk dulu ya. Gak usah Ais. Lagi semangat banget ini buat konten ini. Semangat banget. Semangat banget. Kenapa kok bisa semangat banget gitu? Coba spill lah coba kenapa? Apa yang membuat lu bisa semangat banget gitu gimana? Kayak hidup itu lebih gampang aja sekarang, bro. Gampangnya kenapa lu kok tiba-tiba ngomong gampang itu gimana? Ya sekarang Gitu loh. ngapa-ngapain udah ada asistennya, bro. Apa anjing? Aing mau ngedit segala macam, tinggal minta tolong. Aing ini tinggal minta tolong, gampang sekarang tuh, bro. Tolong siapa, babysitter aja nggak ada di rumah lu, gua lihat-lihat beneran. Lu mah gak tahu. Kagak, gua Gak mah. tahu, lu mah. Kagak, Cuma ada bertiga doang di rumah ini, gua tahu, kagak ada yang lain tahu. Siapa lagi asisten lu siapa? Ada ChatGPT. Aing tuh ya sekarang tuh ya lagi suka-sukanya sama ChatGPT gitu. Aing sekarang lebih ke ngobrol itu sama ChatGPT Aing tuh, bro. Daripada sama manusia. Gitu. Kenapa? Ya karena dia kalau Aing nih ya ngobrol segala macam, Aing bantah dia nggak ngelawan, bro. Dia tapi dia kagak minta maaf juga. Enggak. Sama aja ChatGPT cewek-cewek juga ada. Gak ada dia minta maaf. Gak ada dia minta maaf. Gak ada, bro. Tapi emang kalau misalkan tadi lu bilang berfungsi banget tuh, emang bagi lu tuh GPT ini sepenting apa sih? Soalnya kan emang sekarang itu ya di dunia yang serba canggih ini emang AI, terutama GPT atau mungkin teman-temannya yang lain kayak DeepSeek atau Grok yang baru dari Elon Musk mungkin. Nah, Oh iya. ada Grok. Iya Grok AI. Iya, Grok AI. Grok AI. Itu bagus juga aja sumpah Iya, Grok. itu yang kayak ya bisa bikin foto jadi Ghibli itu kan? Itu di GPT juga bisa. Iya, tapi yang kalau di ChatGPT yang gratisan itu gak bisa. Bisa, gua gratisan bisa. Tapi di Grok AI bisa, bro. Gua gratisan bisa. Tapi jelek hasilnya, bro. Bagus. Jelek. Aing nyobain, apa Aing salah prom gitu ya? Lu salah prom kayaknya. Aduh, Aing pakainya Grok AI, bagus tuh. Di gua bisa. Nah, tapi jujur kalau pas gua bandingin emang hasilnya itu lebih rinci ya. Kalau GPT itu tuh lebih apa ya? Lebih worldwide gitu, kayak hasilnya itu lebih luas. Lebih apa ya? Kayak dirangkum banget gitu loh. Nah, sedangkan kalau si Grok ini tuh hasilnya itu kayak lebih detail dari yang gua ini ya. Kalau masalah foto apa yang lain? Masalah yang lain. Soalnya kan gua kan pakai kayak chat AI ini kan untuk bikin prompt kan. Nah, dari yang gua bandingin itu kayak misalkan gua minta yang sama bikinin prompt A di GPT sama di Grok itu, di GPT itu lebih simpel, sedangkan di Grok itu tuh kayak lebih detail gitu loh. Oke. Kayak lebih detail gitu ya tuh. Nah, cuman waktu hasil generate-nya pun mirip, tapi menurut gua kayak lebih wah si Grok ini. Nah, tapi minusnya Grok ini itu gratisannya itu lebih sedikit daripada si GPT. Ya mungkin karena itu juga, karena dia mau ngasih kayak apa ya, rasa bahwa ini tuh super power dan kita akan segera berlangganan gitu kan, karena si gratisannya sedikit gitu. Betul. Kita ngerasa bagus ini nih. Dan pintarnya Elon Musk itu di Grok itu ada yang namanya Grok 2. Grok 2 itu yang versi sebelumnya yang mungkin bisa dibilang kurang pintar tapi masih tetap worth it. Terus ada Grok 3. Grok 3 ini yang masih bisa dipakai, yang lebih pintar. Iya. Tapi dia tuh ada masa berlaku gratisnya itu. Nah, sedangkan di Grok 4 ini yang lebih kayak GPT Pro. Oke, gitu. Tapi itu berbayar berarti kan? Berbayar. Iya. Gitu loh.
mungkin ya untuk mengeluarkan uang sekian dolar, tapi kita ngasilinnya lebih dari itu, mungkin akan worth it aja gitu kalau kan. misalkan emang udah jelas penggunaannya untuk apa. Betul. Gitu loh. Soalnya mahal banget, Bro. Berlangganannya mahal banget, Bro. Iya. GPT sama Grok mahal banget, sama-sama mahal, gila. Iya. Sebulan 400 anjing. Gila. Gila. Segituan sih. Kalau aing kalau di dunia programming ya, kalau di kayak kalau di programming itu ada yang namanya kursor ya. Kursor ini mungkin kayak Visual Code Studio, cuman dia include AI. Di situ ada banyak lah AI-nya. Model si training datanya itu ada kayak GPT 4.0, kayak Gemini segala macam, banyak lah, Sonnet. Oke. Banyak lah si modelnya tuh gitu kan. Nah, itu tuh berlangganannya sekitar $35 gitu, sekitar 300-400 lah, segituan lah. $35 berarti ya kayak hampir 450-an. Iya, segituan. Kan dolar kan naik juga kan. Naik juga kan, Indonesia udah bukan naik ya, maksudnya harga rupiahnya yang turun, dolarnya dolarnya naik. Iya, rupiahnya nih yang semakin melemah nih, Mas. Gimana, Mas? Kalau kita yang kayak orang-orang yang kayak freelance segala macam, yang kayak lu kan dolar gitu ya. Iya, mungkin. Iya. Lu kan dari dolar kan. Nah, gua juga kan sama dolar juga. Iya. Mungkin bagi kita berdua kayak nggak berdampak banget ya. Bisa mungkin malah naik gitu kan. Untuk saat ini mungkin malah penghasilan kita naik. Ya, tapi kan harga-harga yang lain. Nah, tapi harga ekonomi yang lain tuh ikutan naik juga. Betul. Ya mungkin bagi kita kayak gimana ya? Kayak penghasilan mungkin agak bertambah. Penghasilan bertambah tapi ekonomi juga makin naik juga, tapi berarti kan sama lah gitu loh. Mungkin ya sama, mungkin kita anggap sama lagi mungkin ya. Nah, tapi buat yang enggak kayak kita yang tetap rupiah gitu kan. Iya. Masalahnya kan. Betul. Karena apa-apa jadi sekarang bahan baku segala macem naik gitu kan. Betul. Apalagi apa ya, kayak ternyata by riset ya, daya beli warga Indonesia tuh sekarang tuh berkurang. Betul. Ya tadi itu karena salah satunya itu judi online kayak gitu. Kayak judi online itu kan uangnya tuh nggak berputar lagi di kita, bro. Dia langsung lari ke sana, bro. Jadi itu cuma orang-orang tolol, goblok, bangsat, anjing, ya. Yang berpikiran gua mau muterin uang di slot. Otak lu itu mendingan lu sewa ke pinjol, nah lu beli aset rumah. Nah, mending lu gitu aja daripada lu ngeslot, anjing. Nah, kayak orang-orang yang udah mungkin ya, kayak orang-orang yang udah hopeless gitu, dia mengandungkan dirinya ke slot ini, makin hancur, bro. Makin hancur. Karena ya itu gak akan ada habisnya lu main slot. Ya katakanlah lu menang misalnya ya, tapi manisnya dari berapa kemungkinan lu menang itu gitu. Dari berapa lu spend? Banget anjing ngasih taunya kayak orang-orang kayak gitu. Iya, kayak aduh susah banget nggak kasih taunya itu. Kayak lu spend udah mah penghasilan lu di bawah UMR, lu abisin buat judol, duit lu hilang, lu pinjol, kasih kontak temen, kasih kontak temen, kok hasil pinjolnya lu slotin lagi, lu kalah. Kayak tukang pinjolnya nagihnya itu bukan lu ke teman-teman lu, anjing. Tai bangsat memang. Ya gitulah, ini dari AI ke pinjol ke apa, kita santai aja ya, santai aja. Ya mungkin balik lagi ke AI mungkin ya. Sekarang AI udah mulai canggih, terus lu masih percaya bahwa judi slot itu bisa bikin lu kaya gitu. Itu AI lo bisa jadi lu dikibul-kibulin gitu, maksudnya sama bandar sama apa gitu. Bentar, gua nggak pantas ngomong kayak gini pakai kacamata, Jo. Bangsat. Lu punya HP, kenapa nggak lu manfaatin HP lu tuh untuk nyari informasi yang bisa ngasilin duit bener, bangsat. Betul. Bukan malahnya itu ngebuka website
yang terlarang, yang udah dilarang pemerintah, malah ada beberapa itu yang sengaja buka tuh pakai VPN, tolol. Kayak udah mau buka bokep aja gitu. Tolol emang. Mungkin gini ya, mungkin kalau dari pihak pemerintah mungkin ya, itu udah ada upaya untuk memblokir kan. Ada, pastinya ada. Dan walaupun kita nggak tahu yang kayak sempet rame kemarin itu ada dalang balik di dalam intern itu, gua kagak tahu ya, itu semoga aja cepet beres, semoga aja nggak ada. Nah tapi pasti upaya pemerintah itu pasti selalu ada, nggak mungkin kayak mana pemerintah nggak ada, pasti ada teman-teman. Tapi yang gendon dan gua tahu itu website seperti itu tuh cepet ngebuatnya itu, dan mereka punya banyak. Ya, source code-nya udah ada. Ada, jadi mereka tuh udah nyiapin cadangan dan itu selalu ke backup teman-teman. Jadi itu kalau ya, misalkan yang diblokir, kalau yang diblokir kan kayak domainnya kan. Iya, domainnya. Kalau misalkan yang diblokir .id, dia tuh ganti lagi jadi .cd, apa lagi. Apalah banyak itu loh. Banyak. Jadi kayak apa ya? Bukan nyalahin pemerintah juga, tapi kan pemerintah sudah berupaya itu ya untuk menghapuskan judul-judul ini ya. Balik lagi ini ke masyarakat. Jadi kebanyakan yang termakan orang pakai judul itu ya. Betul. Dari kalangan ini kan, menengah ke bawah sih, menengah ke bawah gitu kan. Ya udah tahu lu gak punya uang, lu pakai slot anjir. Ya mungkin kayak lu ngelihat, mungkin banyak orang yang mungkin ya ini mungkin ya udah pada tahu semua ya. Banyak kayak youtuber atau misalkan sekarang kan di komen tuh udah ya, banyak kan spam slot. Merasakan banget anjing. Merasakan banget kan, sampai banyak youtuber atau yang lagi nge-live terutama itu banyak yang di donate dengan nama-nama judul, dan itu gede-gede kan. Nah mungkin kalian ngeliatnya itu, ih anjir, donate-nya gede, mungkin gue juga bisa dapat gede. Itu bangsat. Tolol, itu duit lu bangsat. Itu mereka ngeluarin 1 juta itu tuh cuman kayak cuy. Duit lu itu goblok. Sedangkan dari 100 juta warga Indonesia, satu orang aja cuman ngedepo 50.000 aja, itu udah seberapa anjing. Gitu loh maksud gua. Gila-gila banget ya orang-orang. Ya mungkin ya tadi itu ya, mungkin orang kayak kurang dalam segi pendidikan. Mungkin karena tapi ada juga orang-orang di sana yang duduk di bangku yang enak itu, di bangku yang enak ya, yang enak itu. Ada juga dia main slot ya, si anggota itu. Ya anggota banyak ya. Anggota banyak, ada anggota pramuka, ada anggota ibu-ibu PKK. Banyak anggota itu banyak ya teman-teman ya. Kita sebut aja oknum. Oknum juga banyak ya. Kalau oknum satu kompi itu mesti disebut oknum gak bang? Bahaya nih bang. Aduh, tiba-tiba keluar lagi aja. Tiba-tiba keluar lagi ya. Kayak. Nah yang kayak gitu-gitu juga sebenarnya, aduh, mereka tuh orang-orang pinter, cuman kepinterannya itu dipakai buat yang hal tolol menurut gue. Ya. Main Candy Crush gitu kan. Candy Crush itu kayak orang-orang nggak akan tahu apa itu main game lo itu Candy Crush itu, orang nggak bakal itu ada jauhnya nggak bakal ya. Mungkin itu fitur baru, mungkin di updatean baru. Kalian kagak main kan, makanya install di Play Store Candy Crush, coba cari di level berapa tuh jauhnya muncul. Mungkin dia kayak udah level hampir mentok tuh, baru muncul kayak dia tuh dapat combo bagus itu, kayak misalkan dapat coklat terus muncul. Otaknya pakai anjing. Ya tapi karena ada yang bilang ya bahwa yang di sana itu, yang di atas itu yang kayak ngewakilin kita itu, yaitu adalah cerminan diri kita. Nggak ada soalnya lagi liburan bro ke Jepang. Lanjut. Ya makanya orang-orang yang kita pilih itu adalah cerminan diri kita kan sebenarnya. Mungkinnya orang kayak kemarin ya pemilihan pilkada segala macam,
ada mungkin Gua nggak sebutlah setuju sih. pemimpin daerah. Pemimpin daerah itu melakukan korupsi misalnya. Ya karena pas pemilihan juga kalian diberi duit goblok. 20.000 anjing nerima. Itu adalah cerminan. Itu adalah cerminan, bro. Nah, Kalau pemilihan itu, nah kalau itu gua setuju. Nah, kalau misalkan masalah yang dibagi-bagi terus lu disuruh milih itu emang benar, itu salah, itu emang kayak cerminan diri sendiri. Dan ketika dia ngejabat terus dia korupsi, wah ini tolol kan lu disogok, tolol disuruh nyoblos. lu dia milih goblok. Lu yang dikasih duit, lu yang milih. Coba kalau misalkan lu bukan milih itu nggak bakal, Cok. Iya. Jadi menurut gua nggak apa ya, janganlah kayak gitu-gitu, kayak suap menyuap atau sogok menyogok terus lu milih-milih. Transparan aja lah, apa yang lu pengen ya lu pilih itu, jangan karena material terus nanti kedepannya lu nyalahin sosok itu, padahal lu sendiri tahu Kelakuannya kayak gitu. sebelum pemilihan aja udah kayak gitu. Ya, kamu pikir dia baik ngasih duit 20.000 itu? Baik dong. Baik. Baik dong, ngasih dong. Baik dong. Mungkin nanti waktu dia ngejabat makin banyak bagi-baginya. Tidak, yang benar itu bagi-bagi ke anggotanya dia. Sekian podcast kali ini. Takut banget aing. Sumpah takut aing, bro. Lo kok takut sih? Ya kan kita lagi bahas AI. Ini kan karena pengaruh perkembangan zaman gitu loh. Tadi cari itu di AI, salahin AI aja. Iya. Kita ngomong kayak gini ada skripnya loh di depan ini. Skrip itu tadi ada tuh. Aduh jatuh anjing. Aduh, Pantesan itu salah by skripnya tadi bikin di AI ya. Iya. Berarti itu kan data. Nah itu gue lebih takut. Itu gue lebih takut. Tiba-tiba bilang data. Itu gue lebih takut itu gue. Ya, tapi kan data belum tentu ada yang benar. Betul. Data. Bisa jadi benar semua, bisa jadi. Data itu resource-nya banyak, teman-teman. Kadang ada hoax segala macam. Gitu. Banyak. Mungkin dari dari Kumparan, mungkin dari Tribun Batam, mungkin Tribun Jateng bisa. Tribun Kalimantan, Tribun Utara. agak ada yang tahu. Penonton Persib. Tribun Selatan Gelora Bung Karno kita kagak ada yang tahu gitu loh. Ya, makanya itu teman-teman. Jadi ya semua itu mungkin, dan juga contohnya ada ya. Kita nggak perlu tutup mata gitu loh. Yeah. Nah, terus apa sangkut pautnya dengan hal awal? Ya karena dari yang udah kita mention di awal ini, perkembangan zaman makin modern, tapi pemikiran masyarakat kita kok masih kayak gitu. Bener. Loh. Mungkin aing bahas yang aing resahin banget ini. Apa? Adanya AI. Orang yang jahat bisa makin jahat, bro. Caranya? Contohnya, kalau aing sering buka di Facebook. Kenapa spesifik ke Facebook? Karena Facebook itu yang gunain itu kayak ibu-ibu, bapak-bapak, segala macam. Betul. Nah, betul. aing sih sekarang lagi banyak lihat, dari dulu sih ada konten yang pakai suara artis. Kayak dia buat kayak giveaway gitu. Tapi kadang si suaranya nggak sinkron. Satu itu yang giveaway. Dua yang promosi judul. Betul. Tahu banget anjing Raffi, kayak misalnya Raffi Ahmad gitu. Dia dibikin sama AI gitu. Betul. Buat nyamain suaranya sama Raffi Ahmad gitu kan. Betul. Terus ya kayak bapak-bapak ibu-ibu itu ya mungkin percaya gitu. Bener. Enggak. Ya betul. Ya karena emang mungkin ya ini mohon maaf banget, ini gua sekali lagi mohon maaf banget kalau misalkan kalimat atau kata gua salah. Cuman yang udah gua telaah, yang udah gua lihat ya dari beberapa medsos itu, pertama Instagram itu lebih banyak itu orang-orang anak muda yang haus pengakuan. Nah betul, anak muda yang yang tadi disebutin bisa jadi nggak berani dia ya. Nah terus juga anak-anak muda yang emang fungsinya itu hanya untuk pamer aja di Instagram itu, kayak buat catchy aja. Iya kan, tadi harus pengakuan itu, bro.
Ya biar gua perjelas aja. Iya. Nah, satu itu ya. Jadi lebih banyak mayoritas anak muda. Kedua, Twitter. Twitter itu Orang pintar. gue sebutin mayoritasnya dulu. Mayoritasnya itu anak muda dan juga orang tua. Tapi di sana itu banyak-banyak Orang-orang pintar. nah orang-orang pintar dan juga kaum SJW. Tuh. Di situ itu isinya itu. Social justice warrior itu ya. Yes, betul gitu loh. Jadi kalau misalkan lu orang buka Twitter pasti di sana itu pro kontra tuh isinya selalu ada gitu loh. Jadi nggak ada ngejurus satu hal, nggak ada. Betul. Banyak banget di sana random gitu loh. Nah, yang ketiga itu Facebook. Facebook ini yang paling rawan, teman-teman. Betul. Kenapa? Karena Facebook ini yang gua lihat-lihat itu anak muda zaman sekarang udah jarang banget megang Facebook. Walaupun ada juga, cuman kayak buat sekedar buka udah tutup lagi. Facebook gua aja jujur aja udah kagak tuh fungsinya buat apa, Bro? Buat akun doang. Iya, cuman buat bikin akun Mobile Legends doang. Nah, sedangkan yang lain nggak ada gitu loh. Nah, tapi isinya itu kebanyakannya itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak atau orang-orang, mohon maaf banget, yang memang apa maksudnya itu ya? Facebook Pro. Ya, betul itu dia. Salam interaksi, Bun. Itu dia. Iya. Ya. Mungkin Kebanyakan itu bapak-bapak dan ibu-ibu atau mungkin orang-orang yang mohon maaf banget yang ini loh. Ya, tapi di mereka itu kreator, Bro. Ya, gua tahu kreator, tapi yang bikin gua resah itu Facebook Pro itu kenapa sampai akun gua nggak ngapa-ngapain selalu aja ada tag. Itu kepada Mark Zuckerberg. Oh ya, nah eta dihapus sih fitur mention eta anjing. Risih banget, Bro. Risih. Walaupun gua nggak pernah buka Facebook, tapi sekalinya gua ngeliat Facebook itu kok notif gua banyak banget, pasan gua kagak ngapa-ngapain. Betul. Kadang ada suggest buat pertemanan gitu. Iya. Kayak orang kenal juga orang nggak kenal gitu suruh berteman di Facebook. Jadi gitu. paling annoying itu menurut gua Facebook gitu loh. Iya. Dan penyebaran hoax paling cepat menurut gua di Facebook juga, Bro. Soalnya ibu-ibu, bapak-bapak pertama kali dapat info tuh di Facebook. Betul, langsung percaya lagi. Emak gua, om gua, Facebook tahu, giliran Instagram yang mana nggak tahu. Apalagi dibilang Twitter nggak mungkin tahu. Facebook tahu. Gitu loh. Jadi hal-hal random Facebook segala macam tuh gampang banget buat hoax, apalagi kaum milenial. Dan kabarnya kayak Mark Zuckerberg dia mau ngebalikin lagi Facebook ke zaman dulu, Bro. Nah, itu kayak versi yang lama lah. Masih belum ada Facebook Pro segala macam gitu kan. Gila, Cok, Facebook zaman dulu itu anjir. Seru, Bro. Seru banget anjir, kayak apa ya, nostalgic banget, ada versi gamenya juga, bisa main game juga. Terus juga kayak meme fresh. Iya, dari dulu emang ada fitur kayak colek-colek gitu. Colek itu kayak. Tapi kan kepada orang yang kita kenal kan. Iya. Maksudnya kepada yang misalnya kita udah berteman di Facebooknya itu gitu maksudnya. Sedangkan sekarang tuh Facebook tuh kayak no privacy gitu loh. I think kayak akun kita tuh siapapun orang bisa tahu, kayak bisa suges tiba-tiba akun gua kesuges di orang lain, terus orang lain follow, siapa lu anjing? Iya loh anjing. Ini fun fact-nya ya. Akun aing yang dulu pas aing bocil, pas umur berapa tahun gitu. Aing bikin akun Facebook alay nih. Dulu ya. Nah, tiba-tiba kemarin di 2025 sekarang itu naik ke permukaan, Bro. Sekarang dong, bukan kemarin. Iya, kemarin. Sekarang dong, kemarin lah, bulan-bulan kemarin. Oh, gitu dong sebut. Nah, di bulan-bulan kemarin tiba-tiba temen aing si Rati ngasih tahu, nge-screenshot ada akun namanya Topan apa gitu, alay-alay gitu. Ini siapa? Itu aing anjir. Akun aing dulu pas 2012 bikin ke up, Bro. Anjing segila itu, Bro. Padahal itu akun udah nggak pernah aktif sama sekali. Gak pernah, bahkan aing udah lupa gitu passwordnya apa, emailnya gak apa. tahu, aing udah gak tahu. Segila itu gitu. Kalau mau balikin lagi ya kayak dulu lah. Iya, Pak. Lebih asik sih Facebook dulu sih zaman-zaman 2012. Udah gak ada nyari duit Facebook 2015 sampai 2016 17. Iya. 2016 lah menurut gue. Tapi mungkin ini akan jadi pro kontra ya, mungkin dari sama orang-orang yang dapat penghasilan dari Facebook. Dan itu bukan dari Facebook sebenarnya, itu dari saweran. Itu saweran, teman-teman, sama aja kayak lu main TikTok juga. Karena Facebook tidak tidak ada menyediakan benefit ketika lu dapat view jutaan itu lu dapat duit, nggak ada.
Itu loh. Sama aja kayak lu bikin konten harus nge-give pakai bintang, dan bintang itu pakai duit, teman-teman. Ya, Facebook nggak sebaik itu juga. Facebook nggak sebaik itu dia juga. cuman menyediakan sebuah platform aja kayak buat sawer-saweran gitu. Nah, itu beda jauh sama TikTok. Iya bener. TikTok juga kan lu dapat jutaan view juga nggak dapat apa-apa lu. Iya. Mungkin plusnya itu lu dari gift kan live itu. Nah, di live, dan mungkin plusnya juga dari konten itu lu di kontak buat nge-endorse. Betul. Gitu doang. Itu aja gitu. Jadi nggak ada benefit lebih gitu loh teman-teman. Jadi yang main Facebook Pro, gua tolong banget sekali lagi ya, jangan sampai gua pakai kata yang lebih-lebih. Ini gua udah minta tolong banget ya, gak usah ngetek teman-teman lu buat naikin akun lu gitu loh. Annoying bangsat. Terima kasih. Oke. Sekian aja ya, mungkin teman-teman segitu saja Ya, podcast. dari pembahasan lebih ke keluh kesah ya ini. lebih ke keluh kesah sama sharing untuk membukakan mata aja sih menurut Ya, gua. benar. Ya, dengan zaman kondisi kayak gini menurut gua. Ya, dengan zaman AI segala macam, pokoknya stop judi online. Betul, stop judi online dan Stop mention aing di Facebook Pro. Terima kasih. Bye bye, sampai jumpa teman-teman. See you next time di Nah Itu.